Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai latihan pitching pada penyusunan proposal dan juga menjual ide wisata. Apa sih sebenarnya pitching di dunia pariwisata itu? Pitching merupakan presentasi singkat dan juga menarik untuk menjual ide wisata yang bertujuan untuk meyakinkan investor atau pemangku kepentingan. Adapun peran dalam pengembangan pitching di dunia pariwisata yaitu menciptakan peluang pendanaan baru dan juga memperkenalkan konsep destinasi yang inovatif. Adapun unsur wajib dari proposal wisata diantaranya adalah ringkasan eksklusif dan juga visi misi, di mana gambaran singkat mengenai konsep wisata dan juga tujuan jangka panjang yang menjadikan nilai unik dalam satu halaman. Adapun data target pengunjung dan juga kompetitor serta penjelasan keunikan destinasi dibanding pesaing. Unsur wajib yang ketiga yaitu estimasi anggaran dan juga secara bisnis dengan proyeksi keuangan yang realistis, strategi pengembalian investasi, serta potensi pengembangan jangka panjangnya. Rumus sederhana proposal efektif menggunakan 5W1H, yaitu what, ide wisata yang ditawarkan, why, alasan ide ini penting, who, target penunjang, when, dan juga where, lokasi serta jadwal, dan terakhir yaitu how, implementasi dan juga anggaran. Adapun strategi riset sebelum menyusun proposal diantaranya adalah menganalisa pola perjalanan terbaru pada fokus kategori utama yaitu nature, culture, dan juga adventure. Kemudian mengumpulkan insight dari wisatawan dengan cara survei serta analisis ulasan online. Yang ketiga, menganalisa pesaing lokal yang memiliki ketelitian, kekuatan, dan juga kelemahan destinasi serupa, menemukan peluang diferensiasi, serta pelajari model bisnis sukses. Adapun merancang value proposition wisata yaitu pada konsep unique selling point yang memiliki keunikan dengan membedakan destinasi Anda dengan penawaran yang dimiliki oleh kompetitor. Kemudian studi kasus pada wisata kopi Temanggung, di mana pada wisata tersebut memiliki ketinggian tanaman khusus, mengadakan workshop petik dan juga olah kopi, serta penginapan di rumah penduduk. Studi kasus yang kedua pada wisata kopi di Bali. Kopi Luwak sebagai daya tarik memberikan pemandangan teras sharing serta fasilitas yang premium. Adapun menentukan target audience pitching, yang pertama adalah wisatawan keluarga, di mana wisatawan tersebut mencari keamanan dan juga kenyamanan, memberikan aktivitas yang cocok untuk anak-anak, dan juga 28% market share pada tahun 2023. Yang kedua, wisatawan milenial dan juga Gen Z. Mereka lebih cenderung mencari pengalaman yang instagramable, petualangan dan juga keunikan, serta 42% menjadi market share pada tahun 2023. Adapun target audiens yang kedua yaitu wisatawan asing. Mereka lebih tertarik dengan budaya autentik serta pengalaman yang eksotis. Adapun visualisasi ide dengan media yang menarik, yang pertama pada video promosi yang berdurasi hingga 60-90 detik yang menampilkan pengalaman secara langsung menggunakan musik lokal yang memikat. Adapun yang visualisasi yang kedua yaitu mengenai mock-up itinerary interaktif dan juga visual, peta digital, serta perkiraan waktu dan juga biaya yang jelas. Yang ketiga, brosur digital dengan desain responsif, fotografi yang berkualitas tinggi, serta informasi terstruktur dengan infografis.
Adapun bahasa tubuh dan juga vocal pitching, yang pertama menggunakan tatapan mata, kita mempertahankan kontak mata dengan beberapa audiens. Yang kedua, intonasi suara dapat divariasikan dengan kecepatan dan juga volume, berikan penekanan pada poin-poin penting. Yang ketiga, menggunakan gestur tangan, di mana kita menggunakan gerakan terbuka dan juga terarah, hindari gestur yang berlebihan. Apa sih sebenarnya tips-tips menjawab pertanyaan dari investor? Yang pertama, antisipasi pertanyaan umum. Persiapkan jawaban untuk pertanyaan tentang ROI, resiko, dan juga keunggulan kompetitif. Kita juga bisa latihan dengan tim. Yang kedua, teknik breaking, kembangkan cara mengarah pertanyaan sulit ke pesan utama sehingga nantinya memiliki frasa transisi seperti hal penting untuk diingat, bla 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 seperti itu. Dan yang terakhir, closing yang elegan, di mana kita dapat merangkum jawaban dengan singkat serta dikembalikan ke visi utama. Tunjukkan kesiapan untuk detail yang lebih lanjut. Adapun studi kasus pitching proposal wisata biasanya terdiri dari 4 anggota tim dengan interdisipliner, bisnis, IT, desain, dan juga pariwisata. Adapun waktu yang diperlukan untuk presentasi selama 7 menit. 2 menit pitch utama, 5 menit Q&A dengan panel. Dan yang terakhir, total skor keseluruhan 85% dinilai dari kreativitas dan juga kelayakan saat presentasi. Adapun kesalahan umum dalam proposal dan juga pitching, yang pertama terlalu teoritis sehingga proposal penuh dengan teori tetapi minim aplikasi yang praktis. Yang kedua, data tidak akurat. Dalam proyeksi terlalu optimis tanpa dasar yang kuat, memastikan data yang didukung dan juga sumber yang terpercaya. Yang ketiga, kurang wow factor. Gagal membedakan dari kompetitor. Kesimpulan dari pembahasan pada materi hari ini yaitu yang pertama, diharapkan mampu latihan berulang untuk praktek pitching minimal 5 kali, kemudian rekam dan juga evaluasi, dan yang terakhir minta feedback dari teman. Yang kedua, ada solusi wisata kekinian, mengembangkan ide yang menjawab kebutuhan pasar yang mengintegrasikan teknologi keberlanjutan. Dan yang terakhir, submit proposal final, mengumpulkan proposal lengkap 2 minggu ke depan targetnya, serta mempersiapkan presentasi akhir, dapatkan dampingan juga dari mentor. Sekian pembahasan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.